Perkenalkan, nama saya Feby Elizabeth Welang, mahasiswa STP Bogor dari kelas 1D, Prodi S1 Pariwisata. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dari food safety, hygiene, and sanitation. Yang pertama adalah food safety. Food safety sendiri dapat disebut juga dengan keamanan pangan. Keamanan pangan berpacu dalam pengamanan, penyiapan, dan penyimpanan pangan dengan cara yang terbaik agar tidak tertular penyakit dari makanan itu sendiri. Yang kedua adalah food hygiene. Food hygiene ini bukan hanya kebersihan biasa, tetapi kebersihan yang secara mendetail. Food hygiene ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan makanan agar tetap higienis hingga pada tahap penyajian. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang benefit dari food hygiene. Food hygiene ini memiliki banyak sekali benefit. Yang pertama itu untuk menjaga makanan agar tetap bersih dan higienis dan tidak terkontaminasi dari kuman. Karena kuman dalam makanan memiliki cara berkembang biak yang sangat amat cepat. Yang kedua, menjaga keluarga atau orang yang memakan makanan agar tidak terkontaminasi penyakit atau tertular penyakit dari makanan itu. Yang ketiga, menjaga kesehatan diri kita sendiri. Karena dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengecekan kesehatan dan mengeluarkan biaya untuk membeli obat karena teracun dari makanan. Dan selanjutnya adalah kita tetap mematuhi peraturan atau perundang-undangan kebersihan makanan. Dan yang terakhir itu, kita pasti memiliki kondisi kerja yang baik. Perlu kita ketahui kalau kita tidak menerapkan food safety, hygiene, dan sanitation pada saat pengolahan hingga penyajian makanan, itu tidak akan memutuskan kemungkinan kita akan teracun makanan. Dan saya akan menyebutkan beberapa gejala yang dapat kita lihat saat kita keracunan makanan. Yang pertama adalah mual, muntah, dan diare. Kita juga dapat terkena demam, atau pusing, nyeri, atau kram perut. Hal ini dapat terjadi pada saat kita keracunan makan dalam kurun waktu mungkin beberapa menit setelah makan, beberapa jam, atau bahkan beberapa minggu setelah makan makanan yang sudah terkontaminasi zat atau bahan-bahan yang berbahaya. Biasanya, patogen yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan adalah yang pertama, Escherichia coli. Itu terdapat pada air yang kotor. Yang kedua ada Salmonella. Salmonella ini terdapat pada telur, ayam, daging, keju, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga ada Norovirus. Norovirus ini terdapat pada makanan mentah, air yang kotor, kerang yang terkontaminasi. Dan yang terakhir ada Listeria. Listeria ini terdapat pada susu yang mentah, dan keju yang terbuat dari susu mentah. Saya juga akan menjelaskan tentang VATM. VATM adalah Food Acidity, Time, Temperature, Oxygen, and Moisture. Yang pertama adalah food. Food ini menjelaskan tentang protein dan karbohidrat yang terkandung pada makanan seperti ikan, daging, makan makanan laut, kacang-kacangan, dan kentang. Makanan ini sangat disukai oleh bakteri. Maka dengan adanya bakteri di makanan itu, mereka memiliki cara berkembang biak yang sangat cepat dan pesat. Yang kedua adalah acid. Acid itu tingkat keasaman makanan. Perlu kita ketahui bahwa bakteri yang bahaya itu dapat berkembang biak pada makanan yang memiliki tingkat keasaman antara 4,1 hingga 7. Yang selanjutnya adalah temperature. Temperature adalah suhu. Bakteri akan sangat dengan pesat berkembang biak pada makanan yang memiliki suhu 5 derajat Celcius hingga 57 derajat Celcius. Perlu diketahui kalau bakteri juga memiliki kesukaan pada suhu makanan seperti tubuh manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Oksigen. Bakteri dan kuman dapat hidup jika ada oksigen. Namun, ada juga bakteri dan kuman yang tidak bisa hidup jika ada oksigen. Dua hal ini dapat terjadi pada makanan. Bakteri yang tidak bisa hidup jika ada oksigen biasanya terdapat pada makanan yang kedap udara atau makanan kemasan seperti makanan kaleng. Yang terakhir adalah moisture atau kelembapan. Bakteri dan kuman dapat berkembang biak dengan cepat jika ada aktivitas air dalam makanan yang melebihi dari poin 85. Tentu tidak hanya lingkungan saja yang perlu kita jaga. Kita juga tentu harus menjaga kebersihan diri sendiri. Kebersihan diri sendiri ini dapat disebut dengan personal hygiene. Personal hygiene ini adalah suatu tindakan kita untuk menjaga makanan kita agar tidak terkontaminasi dari dalam diri kita sendiri. Yang perlu kita perhatikan pada personal hygiene adalah yang pertama, kebersihan diri. Seperti contohnya, sebelum kita mengolah makanan,
tentu kita harus menggunakan atribut yang lengkap. Seperti contohnya topi. Karena dengan topi kita akan menjaga agar tidak ada kuman atau kotoran dari rambut yang dapat jatuh ke dalam makanan kita. Kita juga harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Kita juga harus menjaga kebersihan mulut, gigi, rambut, mata, hingga telinga. Dan yang kedua adalah membersihkan diri dari pakaian yang kotor. Sebelum kita mengolah makanan, tentu kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Dan yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Yang keempat, menerapkan gaya hidup yang sehat. Dan yang terakhir, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh.